Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep birokrasi klasik menurut para tokoh. Yang pertama, Moshe dan Michels. Menurut Moshe tentang birokrasi dan ketidakpuasannya terhadap tipe pemerintahan pola tradisional menjadi suatu pola analisa perbandingan politik yang utama. Dalam terminologi, logika tradisional Moshe mencari suatu landasan yang mendasar atas fundamental divisionis yang baru, menjelaskan tentang realitas proses politik, dan Moshe sangat tidak percaya bahwa kelas yang berkuasa harus monolitik. Dan apabila suatu birokrasi memonopoli kekayaan dan kekuatan militer, ia menyebut sebagai absolutisme birokratik. Berbeda dengan Michels yang bersifat aporistik, menunjukkan bagaimana para pemimpin badan-badannya yang memiliki ribuan anggota perlu untuk merekrut pejabat full-time yang digaji. Penyederhanaan konsep birokrasi Moshe dan Michels merupakan penolakan mereka terhadap struktur pemikiran demokratis konstitusional yang kompleks. Konsepnya tentang birokrasi dan ketidakpuasannya terhadap tipe pemerintahan pola tradisional. Realitas dalam sistem politik adalah kekuasaan, dan terdapat dua tipe, yaitu feodal dan birokratis. Michel sepakat dengan Moshe bahwa birokrasi adalah kebutuhan negara modern, dan birokrasi sebagai suatu badan bagi pejabat yang digaji dapat dilihat sebagai bentuk penolakan atas pemikiran demokratis. Adanya pembagian kelas, yaitu yang memimpin dan dipimpin, memonopoli kekuatan politik dan menikmati keuntungan dari kekuatan yang dimiliki. Dalam sejarah peradaban, selalu muncul perjuangan antara kelas yang memimpin dengan pesaingnya, kelas yang mengatur pengaturan mereka dengan formula politik yang selalu diterima oleh kelas yang diatur, dan demokrasi menjadi sumber kekuatan bagi sebagian besar kelas menengah dan sumber tekanan bagi masyarakat lainnya. Tokoh yang kedua yaitu Max Weber. Konsep birokrasi dari uraian Weber dalam tentang birokrasinya dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan birokrasi adalah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat. Seperti Moshe dan Michels, Weber juga memandang birokrasi sebagai hubungan kolektif bagi golongan pejabat, suatu kelompok tertentu dan berbeda yang pekerjaan dan berpengaruhnya dapat dilihat di semua jenis organisasi. Selain itu, Weber juga menekankan ciri organisasional tertentu, yaitu pada aspek prosedur pengangkatan pejabat tersebut. Ini berarti konsep Weber di samping terdapat gagasan kelompok, tetapi juga gagasan tentang bentuk-bentuk tindakan yang berbeda. Hal ini menjadikan konsep Weber lebih penting dari tipe birokrasi yang paling rasional. Pada saat Weber memandang birokrasi rasional, hal itu dipandang sebagai bagian dari rasionalisasi dunia modern, yang di dalamnya menuntut kejelasan dan ketepatan. Sesuai dengan teorinya bahwa keyakinan dalam legitimasi adalah dasar bagi semua sistem otoritas, maka berikut adalah 5 keyakinan yang saling berkaitan untuk suatu otoritas yang sah. Secara umum, birokrasi rasional cenderung memisahkan manusia dari alat-alat produksi dan menumbuhkan formalisme dalam organisasi. Weber mengantisipasi dan mencegah kecenderungan yang melekat dalam birokrasi, yaitu akumulasi kekuasaan dari suatu kedudukan yang mengontrol kebijakan dan tindakan organisasi. Ada 3 elemen pokok birokrasi menurut Weber. Yang pertama, birokrasi dipandang sebagai instrumen teknis, dan yang kedua, birokrasi dipandang sebagai kekuatan yang independen dalam masyarakat dan sebagai instrumen teknis. Yang ketiga, sebagai konsekuensinya, birokrasi tidak memihak pada kepentingan politik dari kekuatan partikular tertentu. Menurut Weber, perkembangan organisasi menjadi lebih besar akan merangsang bertumbuhnya birokrasi dalam organisasi tersebut. Ini karena organisasi yang besar membutuhkan mekanisme bagi pelaksanaan tugas-tugas administratif skala luas. Negara, perusahaan, gereja, atau perserikatan sipil adalah contoh-contoh organisasi yang dapat berkembang menjadi birokrasi. Birokrasi di sini dipahami sebagai prinsip-prinsip pengorganisasian dan bukannya instansi eksklusif, tetapi seperti dinas-dinas pemerintah sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat awam di negeri ini. Weber menggunakan istilah birokratisasi untuk menjelaskan semakin luasnya penerapan prinsip-prinsip birokrasi dalam berbagai organisasi dan instrumen modern. Yang ketiga, menurut tokoh Karl Marx, analisis awal Marx terhadap birokrasi disesuaikan dengan interpretasi ekonominya.
terhadap politik. Menurut Marx, birokrasi tidak hanya pada sistem hierarki administrasi, melainkan juga pada bagian badan penasehat. Marx tidak setuju melihat hubungan masyarakat atau negara memiliki kepentingan umum dan masyarakat mengejar kepentingan khusus. Dan Marx mengatakan ini merupakan hal yang menyimpang, karena konsep tersebut hanyalah instrumen bagi para eksekutif untuk melindungi kepentingan khusus mereka sendiri. Birokrat adalah pilar utama suatu kelas menengah. Negara menurut Marx pada hakikatnya adalah alat dari kepentingan sekelompok orang tertentu yang ia sebut dengan bourgeois untuk menekan kelompok lain dalam rangka menjaga kepemilikan dan kepentingan mereka sendiri. Perang demokrasi adalah pelengkap sebagai instrumen bagi kepentingan-kepentingan kelas, dan revolusi merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan struktur. Marx mempertegas bahwa dalam suatu masyarakat yang tidak berkelas, tidak ada birokrasi. Dan bagi Marx, birokrasi tidak memiliki kebutuhan umum. Tidak ada kepentingan umum, yang ada ialah kepentingan partikular. Negara tidak lebih sebagai bentuk organisasi di mana kaum bourgeois membutuhkannya untuk jaminan kepemilikan dan kebutuhan mereka. Dan di bawah monarki absolut, birokrasi menjadi persiapan untuk mengatur kelas bourgeois di dalam restorasi, dan republik berparlementer ini menjadi instrumen dari peraturan itu sendiri. Birokrasi hanya mencerminkan kepentingan partikular dari kelas dominan dalam masyarakat, dan birokrasi tak ubahnya yang dikuasai dan dijalankan oleh kelas berkuasa untuk mengamankan kepentingannya. Eksistensi dari birokrasi sepenuhnya tergantung pada kelas yang berkuasa. Ketika birokrasi mengklaim sudah mempresentasikan kepentingan universal masyarakat, sesungguhnya itu tak lebih dari selubung ideologisnya yang berusaha mengaburkan hakikatnya sebagai pelayan dominasi kelas penguasa. Karl Marx memang memandang birokrasi dengan sangat sinis. Baginya, birokrasi selalu saja dipenuhi dengan berbagai macam patologi yang akut. Selain tidak kompeten, kebanyakan birokrat juga kekurangan inisiatif dan imajinasi, takut untuk mengambil tanggung jawab, dan meskipun demikian, birokrat tetap saja merasa bahwa dirinya memiliki kapasitas yang mumpuni untuk melakukan segalanya. Marx mengimpikan masyarakat tanpa birokrasi. Dalam visinya, hal ini hanya dapat dicapai dalam tahapan masyarakat paripurna, yaitu masyarakat komunisme. Dalam masyarakat komunis, yang tanpa kelas, kehadiran birokrasi dirasa sebagai hal yang berlebihan. Bersama negara, birokrasi harus melesat. Dan fungsi-fungsi birokrasi yang positif kini dijalankan oleh semua anggota masyarakat. Masyarakat komunis adalah masyarakat yang melakukan administrasi benda-benda, dan setiap anggota masyarakat komunis mampu melakukan